Ya, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah diskusi Jaspers yang kesekian kalinya. Hari ini temanya adalah faktor analisis yang dibawakan oleh saya. Nah, untuk sesuai dengan temanya, ini Jaspers itu ya, jadi lebih menekankan ke penggunaan JASP-nya, bagaimana caranya melakukan analisis, misalnya dalam hal ini analisis faktor di JASP. Tapi untuk kuliahnya lebih lengkap itu mungkin nanti di universitas masing-masing, karena tampaknya sih tidak akan cukup ya kalau untuk 2 jam ini dibahas semua faktor analisis. Oh ya, di chat sudah ditulis oleh Mas Wisnu. Mau membuka Mas Wisnu untuk memperkenalkan JASP-nya? Ya, jadi seperti tadi saya panggilnya Mbak Chen sampaikan, jadi kami adalah komunitas informal yang terdiri dari tim pengajar dari Unika Atmajaya, dari saya di BINUS, sama satu lagi Mas Bagas. Mas Bagas itu dari YARSI sebenarnya. Jadi kami mengadakan acara rutin ini untuk diskusi, sebenarnya walaupun namanya Jaspers gitu ya, kita mau analisis statistik menggunakan JASP, tetapi diskusinya sebenarnya bisa terbuka ke diskusi metodologi penelitian kuantitatif atau nanti diskusi tentang analisis, tapi saya maunya pakai M+ gitu. Kalau nanti dari kita saling mengandalkan, siapapun boleh jadi pembicara, siapapun boleh jadi pendengar. Kalau ada yang saya mau sharing nih tentang apa gitu, silakan aja gitu. Kontak salah satu dari kami bertiga di institusi masing-masing. Kalau saya tapi datangnya dari institusi di luar yang 3 disebutkan tadi, bisa kontak. Kayaknya sih Mas Bagas ya. Jadi saya masukin aja nomornya Mas Bagas di sini. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkenalannya, Mas Wisnu. Ya, hari ini saya hendak sharing mengenai faktor analisis. Ini tunggu sebentar. Jadi, ya, apakah sudah terlihatkah? Oke, nah untuk analisis faktor, hari ini saya menjelaskan mengenai konsepnya terlebih dahulu sedikit, kemudian baru nanti kita ke JASP-nya. Nanti Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan data, kemudian kita analisis. Nah, untuk analisis faktor, ini memang teknik untuk validasi yang mungkin pertama kali teman-teman dengar tuh di area validasi. Nah, khususnya validasi internal. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Maksudnya adalah misalnya kita semua ini adalah item-item, soal-soal di suatu alat tes. Maka dari 24 item ini, 24 orang di sini, apa sih persamaannya? Ibaratnya kalau kita satu kelas, kemudian dosen lu bukan? Ya anjing kenceng dia. Dosen lu bukan? Lupa di mute ya nih, kayak kelihatannya mahasiswa nih. Kalau lihat tanggalnya mahasiswa BINUS, kalau nanti saya jitak kalau ketemu. Oke, ya, silakan. nah, kalau misalnya kita di dalam satu kelas, itu kan ada, meskipun kita berteman pada semua orang, tapi ada klik gitu. Saya klik nih sama si A dan si C gitu. Saya sih baik-baik saja dengan Z, tapi kayaknya saya nggak gitu mau mengenal lebih jauh gitu. Jadilah saya tidak akan satu kelompok dengan Z gitu. Jadi itu ada kesamaan di antara kita yang apa ya, yang bisa menjadikan kita jadi satu klik. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh analisis faktor ini. Nah, asumsinya data ini memiliki pengukuran interval atau rasio, dan data harus terdistribusi normal untuk tiap pasangan variabel dan hubungan antar variabel harus linear. Fungsinya tentunya yang pertama adalah penyederhanaan data. Misalnya dari 24 item ini,
ada nggak sih item-item yang bisa berkumpul jadi satu, sehingga saya tidak perlu bilang ini ada 24 variabel, 24 item, tapi saya bisa bilang ini ada 3 faktor yang isinya temanya mengenai misalnya apa, pesimisme, optimisme, dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel-variabel yang diobservasi. Ini terutama untuk exploratory faktor analisis. Kemudian kalau ini dalam konteksnya pembuatan alat ukur, maka di analisis faktor ini kita menguji dimensionalitas pengukuran, menguji jumlah konstruk yang diukur oleh suatu alat ukur, atau menguji jumlah dimensi yang diukur dari suatu alat ukur. Kemudian menguji ketepatan model-model faktor utama atau goodness of fit test yang terbentuk dari item-item alat ukur. Kemudian pengujian komponen dalam alat ukur, sumbangan item terhadap dimensi dan dimensi terhadap konstruk. Kalau ada yang mau menambahkan, karena saya lihat di sini ada rekan-rekan pengajar psikometri juga, itu silahkan ya untuk menyambung. Saya nih, tadi saya lihat ada Mbak Angel dari Atma. Ya, ada Mas Agung kayaknya Agung, tadi ada deh. Dari Sanata Dharma, salam kenal juga, dan dapat salam dari istri saya nih, Bu Aspin. Oke, Bu Aspin. Ya, selamat datang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan kedatangannya. Nah, untuk faktor analisis ini ada 2, ada exploratory faktor analisis dan confirmatory faktor analisis. Keduanya ini bisa dilakukan di JASP. Dan khususnya confirmatory faktor analisis, saya sangat senang akhirnya JASP itu memfasilitasi, tinggal diklik dulu tuh kalau JASP yang versi 0.8 atau yang berapa, dia masih berupa sintaks. Sekarang kita tinggal klik. Nah, dengan demikian ketakutan bahwa bagaimana nih saya untuk menghitung, bagaimana saya harus menganalisis pakai apa. Nah, itu sudah terpecahkan di JSP ini. Nah, ini untuk exploratory faktor analisis. Faktor dalam faktor analisis didapatkan dari sekumpulan item yang memiliki interkorelasi yang tinggi. Nah, tugas peneliti ini memberikan label pada sekelompok item tersebut. Misalnya dari 24 item, kemudian berkumpul atau menjadi 3 faktor. Gitu. Nah, 3 faktor ini apa ya namanya? Nah, itu dilihat lagi berdasarkan item-itemnya. Isi itemnya menggambarkan apa sih, sehingga nama kelompoknya atau nama faktornya apa ya. Kemudian langkah-langkahnya adalah uji Kaiser-Meyer-Okin, measure of sampling adequacy, dan uji Bartlett, test of severity. Nah, ini untuk pengujian apakah besar sampel kita sudah bisa dilakukan faktor analisis atau enggak. Ya, ini ada istilah-istilahnya, ada commonalities, ada total variance explain, dan eigenvalues. Mungkin nanti pada saat kita di JSP saja ya. Nah, untuk di JSP, pilihan dari faktor analisis itu ada 3. Yang satu principal component analysis, satu exploratory faktor analisis, kemudian yang terakhir adalah confirmatory faktor analisis. Nah, apa bedanya antara PCA dan exploratory faktor analisis? Kalau PCA itu teknik reduksi variabel, sebenarnya sama dengan exploratory faktor analisis juga, namun ini lebih ke kita mau melihat struktur faktornya seperti apa. Identifikasi konstruk latennya tuh ada berapa ya, ini lebih ke exploratory faktor analisis. Nah, ini perbedaannya, namun ketika dilakukan analisis entah nanti pakai PCA maupun EVA, kadang ada perbedaan faktor yang ada dan anggota dari suatu faktor yang ada. Namun terkadang hasilnya sama. Nah, kalau dalam pembuatan alat tes, pengembangan alat tes,
cenderung akan menggunakan exploratory factor analysis. Namun kalau yang ini mungkin aplikasi ada beberapa variabel di penelitian sosial lainnya, nanti bisa menggunakan PCA ini. Oke, ini tampilannya di JASP. Kalau teman-teman lihat hampir mirip. Perbedaannya ya di PCA dia nggak ada assumption checks-nya. Ini tidak ada. Kemudian untuk confirmatory factor analysis ini adalah bedanya dengan exploratory karena di sini disebutnya confirm, confirmatory itu adalah mengkonfirmasi. Misalnya kita sudah mendapatkan satu alat tes yang sudah baku gitu, dan alat tes ini mengatakan bahwa faktor yang dimensi yang dimiliki ada 4 dan item-itemnya sudah ditentukan. Nah, kita mengkonfirmasi dengan data lapangan yang kita dapatkan, benarkah terjadi 4 faktor ini. Jadi bedanya dengan exploratory, kalau exploratory sesuai namanya kita masih mengeksplor. Ini ibaratnya kita mahasiswa baru masuk dan kita satu kelas, kita sedang mengeksplor dengan siapa kita cocoknya. Kita kenal bahwa oh ya kita teman nih satu angkatan. Oh iya ini kenal teman satu kelas, tapi saya kliknya dengan siapa ya? Nah itu ibaratnya masih exploratory. Namun ketika kamu sudah di assign bahwa oh kamu kelas A, kamu kelas B, kamu kelas C. Nah, itu ibaratnya kita udah tahu oh kita memang anggota dari kelas A, anggota dari kelas B dan seterusnya. Nah, kalau itu kita ibaratnya dikonfirmasi apakah kamu benar-benar anggota kelas A. Gitu, misalnya gitu. Nah, ini adalah istilah-istilah di confirmatory factor analysis. Ini ada factor loading, ada correlated errors, error variance, dan gambar ini biasanya diperoleh dari Lisrel, tapi nanti kalau di JASP gambarnya lebih dirotasi, jadi A dan C itu ada di atas seperti ini. Gitu. Jadi hanya perbedaan gambar. Kalau yang ini lebih ke kalau teman-teman menggunakan Lisrel. Nah, langkah-langkah pada CFA, lihatlah pada jurnal atau manual tes, jumlah domainnya berapa, adakah skor total dari konstruk yang diukur. Jika tidak ada domain, maka CFA-nya untuk menguji unidimensi. Kalau ada domain, maka diceklah yang pertama adalah apakah item-item yang di-assign untuk mengukur satu domain itu benar-benar mengukur domain tersebut. Nah, maka ini dijadikan CFA unidimensi. Kemudian setelah uji unidimensi, maka uji first order. Apakah yang domain-domain yang ada itu saling berhubungan satu sama lain dalam mengukur suatu konstruk. Kalau dalam mengukur suatu konstruk, maka ini ke second order. First order itu hanya yang antar domain saja, sedangkan second order itu ada konstruknya. Jadi misalnya gambarnya ini adalah uji unidimensi, jadi satu sederet item mengukur satu dimensi tertentu. Kemudian ini adalah uji first order, ini ada 2 dimensi atau 2 faktor. Ini yang dilihat saling berhubungan atau enggak dengan item-itemnya. Second order adalah ini ada satu konstruk, ini ada domain-domainnya, dan ini ada item-itemnya. Nah, ini adalah uji second order. Di JASP bisa dilakukan uji unidimensi sampai uji second order. Ini adalah penanda goodness of fit index. Kriterianya apakah model yang kita ajukan, misalnya kita mengajukan model bahwa stres ini diukur oleh workload, student misbehavior, professional recognition, classroom resources, sama college relation. Apakah benar seperti itu? Maka ada angka koefisien goodness of fit index yang sederet ini. Nah, nanti teman-teman bisa memilih, biasanya kita menggunakan
Kalau saya 7, tapi ada yang bilang 9 kriteria. Kenapa kita pakai ganjil? Ya, karena untuk bisa menentukan, kadang tidak semua tuh lolos, tidak semua bagus gitu. Kayak mungkin kalau yang teman-teman di S1 pernah belajar tentang reliabilitas, kan kita ada ininya ya, indikatornya bahwa reliabilitas yang baik itu misalnya di atas 0,7, tapi ada yang 0,8. Nah, ini sama, ada kriteria tertentu yang tergantung kamu mengutip siapa, itu yang kamu jadikan pegangan. Dan kalau di reliabilitas itu kita hanya satu, koefisien alfa. Nah, minimal misalnya 0,7 atau 0,8, tapi kalau di sini kriterianya bisa banyak. Ada chi-square test, ada RMCA, ini root mean square error of approximation, kemudian ada RMR, dan seterusnya. Nah, inilah yang dijadikan panduan untuk kita menentukan model kita fit atau enggak. Apakah alat tes atau variabel yang kita ukur stres ini memiliki domain-domain ini dengan item-itemnya. Gitu. Nah, ini contohnya, jadi kalau dilaporkan, yang teman-teman lakukan itu ditulis semuanya di sini. Nah, ya, meskipun kita prosesnya ada banyak, tapi diringkas dalam satu tabel. Maka kadang kalau mahasiswa suka bilang kok ngitungnya susah, analisnya susah, tapi susah dan banyak, tapi kok cuma munculnya satu garis aja ya. Ya memang begitulah, ini untuk yang faktor analisis khususnya CFA. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Saya penasaran, kalau hari ini kita kan nggak tahu nih komposisinya, bisa banyakkan dosen, banyakkan mahasiswa, tapi di mahasiswa BINUS, ATMA, atau ada mahasiswa YARSI yang ikut, buat rekan-rekan yang hari ini mahasiswa, apakah sudah belajar ini di S1 atau tertarik mau menggunakan ini di skripsi gitu? Disuruh dosennya untuk bikin skripsi pakai faktor analisis itu ya bisa juga. Ada nggak? Disuruh Mas Wisnu gitu ya? Enggak, saya nggak mungkin psikometrik. Atau Bapak Ibu semua nih, saya panggil Bapak Ibu. Ini adalah Bapak Ibu dosen semua. Sehingga saya harus lebih sopan gitu. Mas Agung, gimana Mas? Ya, kalau disadar sendiri, ada beberapa kali sih teman yang mendorong supaya, ayo dong, mahasiswanya diajarin analisis faktor supaya nanti skripsinya pakai analisis faktor gitu ya. Terus saya pribadi merasa saya sudah ada beberapa mahasiswa yang melakukan analisis faktor gitu ya, melakukan skripsi di analisis faktor gitu. Itu ada, tapi memang tidak banyak, jadi hanya sedikit sekali jumlahnya. Saya pribadi merasa untuk melakukan analisis faktor itu membutuhkan beberapa pengetahuan non teknis, maksudnya non teknis itu ya bagaimana cara melakukannya itu teknis. Nah, banyak pengetahuan non teknis yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, ini saya mohon maaf tidak mengecilkan kemampuan teman-teman mahasiswa gitu ya, tapi hanya melihat rata-rata saja. Saya hanya melihat rata-rata ya. Artinya bisa jadi banyak mahasiswa yang punya kemampuan sangat baik, itu tentu saja sangat baik gitu ya. Tapi dari misalnya tuntutan untuk mahasiswa S1, kemudian apa yang diajarkan untuk mahasiswa S1, menurut saya belum memadai untuk bisa memiliki bekal non teknis tadi untuk melakukan analisis faktor. Misalnya terkait dengan masalah kematangan teoretik. Artinya ketika mau melakukan analisis faktor itu kan harus kajian teoretiknya harus super itu.
harus banyak gitu ya. Apalagi exploratory itu, karena apa istilahnya ya, kalau siapa itu klien itu bilang, kok klien siapa ya, saya lupa namanya, itu punya kematangan teoritik yang baik. Nah itu artinya itu berarti harus hati-hati sekali gitu, khususnya kalau exploratory ketika melakukan analisis faktor, supaya karena begini, analisis faktor itu misalnya loading dan segala macam itu kan didapatkan di sampel tuh. Nah, bisa jadi kalau kita ambil sampel yang berbeda, nanti strukturnya berbeda lagi gitu. Nah, terus yang betul yang mana gitu kan? Lalu harus ada guidance. Guidance-nya itu adalah teorinya. Nah, karena pertimbangan itu, lalu saya memutuskan untuk apa ya? Nanti dulu deh gitu. Kecuali kalau memang ada mahasiswa yang wah ini kayaknya dia cukup bagus nih apa secara teoritik, lalu bukan saya izinkan sih, tapi misalnya dia mau melakukan analisis faktor, oke, lalu saya cerita nih loh, apa yang akan terjadi padamu gitu. Terus saya akan lanjutkan Pak, oke, sikat gitu ya. Artinya memang gitu. Tapi ini pendapat pribadi. Saya sendiri sedang mempertanyakan terus gitu ya, apakah memang sikap ini tuh baik? Jangan-jangan sikap seperti itu malah menghambat kemajuan gitu toh, kan mungkin aja. Gitu. Jadi ya ini sharing pribadi, pendapat saya pribadi. Belum tentu benar maksud saya. Ya, kalau di Atma Jaya kami mengajarkan faktor analisis di S2 memang. Jadinya sih di S1 memang kami tidak mengajarkan itu. Oke, ya. Saya juga setuju dengan Mas Agung. Ya. Karena untuk S1 belum terlalu kuat teorinya. Ya, karena ketika eksploratory kita juga memberi label juga kan, kalau memberi label berarti harus teorinya harus kuat juga labelnya apa. Nah, untuk latihan ini ada data tentang primals and sighting. Ini data yang sebenarnya dari penelitian saya. Silahkan diunduh. Ini belum masuk ya? Nah, udah masuk kok di chat. Excel. Nah, saya oh iya lagi sending, sorry. Ya ternyata masih sending. Nah, untuk data ini saya berikan dalam Excel. Di JASP itu di JASP itu dibutuhkannya berupa CSV. Jadi nanti teman-teman mengubah terlebih dahulu ke data CSV, baru dimasukkan ke JASP. Mohon maaf kalau ini masih sending, saya tetap share saja, jadi teman-teman bisa melihat dulu di sini. Nah, ini ada data, di sini adalah itemnya. Kenapa butuh itemnya? Karena ya nanti biar bisa dilihat ketika exploratory seperti apa. Ini kemarin sudah saya coba terlebih dahulu sehingga saat ini lebih bisa dipahami. Ya, ini nanti tanda-tandanya ini ada hubungannya dengan faktor analisis. Nah, abaikan kolom B ini tidak ada makna apapun. Yang di kolom A ini adalah faktornya. Jadi mungkin pertamanya saya menjelaskan bahwa ada satu teori baru tentang kepercayaan terhadap dunia atau pandangan terhadap dunia, bahwa dunia ini adalah, misalnya dunia ini berkelimpahan, dunia ini indah, dunia ini patut dijelajahi gitu. Nah, penelitian ini oleh Jared Clifton awalnya itu dari Twitter. Jadi dia mengumpulkan data dari Twitter dengan kalimat dunia adalah titik-titik gitu. Nah, jika ada orang yang mengatakan dunia adalah patut dijelajahi gitu, kayak dia ambil dan semuanya direduksi, didapatkan 26 primals namanya. Nah, 26 primals ini ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah inciting, kemudian safe, aman, kemudian alive, hidup. Kayaknya saya ada sebentar.
Ya, yang ini. Jadi primals itu dia bilang bukan perilaku, emosi, atau bahkan nilai, tapi keyakinan tentang apa yang nyata. Topik keyakinan ini bukanlah mengenai diri, agama, masa depan, atau sifat manusia, tapi apa yang khas dari ini semua, gitu. Perilaku, emosi, nilai, keyakinan, dan sebagainya. Karena dia percaya primals itu bisa dijadikan sebagai lensa untuk menginterpretasikan suatu kejadian atau bisa berupa cermin untuk kita refleksi diri seperti itu. Nah, primals ini yang tadi saya katakan ini ada satu faktor utama yang good, kemudian ini ada safe, ini yang dibilang secondary primals, big three, safe, inciting, alive, dan ini yang primals yang di sini yang masih belum diketahui dia ada di mana. Nah, yang saya share ke teman-teman sekalian adalah yang inciting. Jadi inciting itu kepercayaan bahwa dunia ini indah, fascinating itu ya fascinating, Menarik, gitu ya. menarik ya, menarik, terus memiliki makna, penuh dengan kesempatan dan patut dijelajahi gitu. Sehingga kita nggak bosan deh di dunia ini gitu. Nah, ini ada interesting, beautiful, abundant, worth exploring, meaningful, improbable, funny. Nah, ini adalah data yang teman-teman dapatkan. Oke. Nah, padahal status KB ini agak lama ya uploadnya. Yaudah, kita kembali ke sini saja. Nah, jadi kalau di JSP nanti ke kolom data, ini ke data, nanti di save as-nya ke ini CSV yang ini. Nah, setelah disimpan ke CSV, nah maka dikatakan ini di save. Kemudian biasanya ada muncul warning seperti ini, save only the active sheet, ini oke. Nah itu nanti jadilah begitu. Nah ini datanya copy of primal and citing itu, tapi ya saya juga udah punya yang data itu. Kemudian kita ke JASP. Nah kalau ke JASP, nah ya, terima kasih Mas Wisnu, itu ada di chat kalau mengubah dokumen ke CSV, Excel ke CSV. Ini ada di JSP, saya pakai versi 0.14.1. Kalau teman-teman punya versi yang sebelumnya, ada kemungkinan CFA-nya masih sintaks. Kalau yang sekarang kita tinggal klik. Nah, kemudian kalau teman-teman mau update, itu jangan ditimpa gitu. Jadi JSP yang terdahulu itu di uninstall dulu, baru habis itu diinstal yang baru. Saya sarankan jangan running 2 tipe JSP ya. Saya belum pernah melakukan itu dan sepertinya tidak akan mau melakukan itu. Jadi setiap satu komputer yang di satu laptop ini hanya ada satu versi JSP. Karenanya takut konflik atau seperti apa ya untuk programnya. Oke, nah ini saya kira ini kebiasaan yang baik untuk aplikasi manapun, terutama buat Bapak Ibu yang nanti akan menggunakan ini sebagai analisis yang akan dilaporkan dalam artikel publikasi. Karena kalau ada perubahan-perubahan seperti tadi di sintaks dan sebagainya, bisa saja secara teknis akan ada angka-angka yang berubah sedikit. Jadi yang dilaporkan di dalam artikel juga adalah versi yang digunakan untuk analisis. Nah, versinya ini bisa dilihat kalau di layar yang sekarang di pojok kanan atas 0.14.1. Begitu. Ya.
jadi tidak membingungkan ini pakai yang mana. Nah, untuk membukanya ini tadi saya nyimpennya di komputer, ini di JASP. Nah, kalau teman-teman mau bermain dengan JASP, sebenarnya di sini udah ada datanya. Jadi bisa menggunakan data yang ada di sini juga. Tadi di sini, tadi ini ya. Nah, ketika membuka di JASP, inilah tampilannya. Oke, nah ini tampilannya. Nah, di sini nih masih berupa ordinal ya, meskipun skala psikologi memang ordinal, tapi kebanyakan kita memperlakukan sebagai interval. Nah, perdebatan mengenai ini cukup panjang. Jadi anggaplah karena ini memang how to untuk menggunakan faktor analisis di JASP, kita mengubah jadi scale semua ya. Ini diubah. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya sudah mengubah ini ya. Saya ambil file saya yang lama saja. Itu karena kalau nggak diubah menjadi scale, itu dia tidak akan mau dianalisis. Bentar. Cari dulu. Insighting. Oke, ini versi jadinya, kliknya, jadi semuanya sudah penggaris semua, sudah scale. Nah, yang kita lakukan adalah ini klik faktor, kemudian karena ini skala psikologi, kita menggunakan yang exploratory factor analysis. Nah, inilah yang dilakukan. Ini muncul ininya. Ini kemarin saya melakukan yang lain. Ini di. Nah, kalau ini bentuknya di JASP itu seperti indeks ya. Jadi kayak daftar isi gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibuka. Kemudian nanti ini bisa di rename. Maunya EVA-nya misalnya kepanjangan kalau exploratory factor analysis, maka saya maunya EVA saja. Oke, ya udah, tinggal klik yang pensil ini, diklik, ditulis, kemudian enter. Nah, ini jadi berubah. Ini di sini juga berubah. Jadi real time. Nah, kita masukkan semuanya ke variables. Jadi Ctrl A tadi, kemudian di klik tanda segitiga ini. Oh ya, ini biasanya saya menggunakan icon values lebih dari 1. Yang lainnya default. Ini menggunakan oblik yang Promax. Ini ada oblik, ada ortogonal. Kalau yang oblik itu ya kita di ilmu psikologi satu perilaku pasti akan berhubungan dengan perilaku yang lain. Jadinya pasti satu item ada hubungannya dengan yang lain, tidak independen, tidak sangat independen sekali. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa alat ukurnya, item-itemnya itu sangat independen satu sama lainnya, maka bisa menggunakan yang ortogonal, yang Varimax biasanya yang digunakan. Tapi saya menggunakan yang oblik, yang Promax, yang lainnya tuh default. Ya karena ini dia real time, kita ngeklik yang mana ini langsung ada isinya. Nah, sebenarnya assumption text-nya ada di sini, ada KMO test, ada Bartlett test. Ini yang untuk melihat apakah sampelnya sudah cukup atau masih kurang untuk melakukan faktor analisis. Kita lihat MSA-nya. MSA-nya di atas 0,5, maka ini sudah cukup sebenarnya. Dan per itemnya juga dilihat mereka semua di atas 0,5.
Bartlett test juga mendukung bahwa dia signifikan, sehingga sampelnya cukup untuk dilakukan faktor analisis. Nah, ini ada 2 faktor yang didapatkan. Ini ada faktor 1 yang lebih banyak, faktor 2 tuh AB2X, BU1X, IB, dan seterusnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan bahwa ada item yang tidak ada faktor loadingnya di sini, kosong dua-duanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita meminta default, sebenarnya bukan kita yang meminta sih, ini default. Defaultnya itu JASP akan mengeluarkan item-item yang di atas 0,4 faktor loadingnya. Tapi kalau kita penasaran, sebenarnya IT4X tuh ke yang mana sih? Atau kayaknya ada ya IT4X sama FH3X ini harusnya masuk faktor yang mana? Maka kita coba turunkan di sini nih, entah dengan drag kayak gini, apakah sudah muncul? Belum muncul, ternyata FH3 sama IT4X-nya belum muncul. Kalau kita turunkan lagi seperti apa? Nah ini muncul. Nah, kalau negatif 0,211 ini sebenarnya tidak ya, ya itulah saya menandakan di bagian item ini menjadi merah karena dia negatif, harusnya dia tidak negatif sih. Untuk scoring sudah dicek, oh ya teman-teman kalau dapatnya negatif dan besar, misalnya ini dapat negatif 0,6 gitu, itu dicek scoringnya. Karena ini kan item unfavorable ya, ini X ini tanda unfavorable. Apakah sebelum dianalisis itu sudah di reverse scoring atau belum? Biasanya kalau yang negatifnya besar, itu biasanya lupa di reverse score. Di reverse score dilakukan di luar JASP. Sejauh ini saya belum menemukan di JASP itu ada fungsi reverse score seperti di SPSS. Reverse score yang ada di JASP itu di bagian reliabilitas itu hanya untuk perhitungan reliabilitas, tapi pada kenyataannya datanya itu tidak berubah. Nah itu yang diperhatikan. Nah yang di sini balik ke faktor analisis IT4X ternyata kalau faktor 1 minus 0,188, di faktor 2 0,262. Tapi dia kecil. Nah, ininya faktor loadingnya. Kan biasanya kita mintanya 0,4 ya. Nah, dibalikin 0,4. Oke. Nah, inilah hasil dari exploratory factor analysis. Kita coba lihat di ini ya, di itemnya. Mungkin ada teman-teman yang membuka Excel. Di Excel-nya itu coba dilihat misalnya kan kita udah dapat 2 faktor nih. Padahal di awalnya harusnya ada 7 domain. Ini yang AB itu 1, BU 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya tuh ada 7 faktor yang terjadi. Namun di sini datanya berkata, oh hanya ada 2 faktor, bukan 7 faktor. Nah, hal ini berarti peneliti harus membuat label yang baru, membuat nama dimensi yang baru, nama faktor yang baru. Nah, misalkan nama faktor yang baru, kalau di sini kan kita lihat yang lebih sedikit aja dulu ya, karena ini lebih dikit tuh misalnya faktor 2 itu AB2X, BU1X gitu. Ini, bentar, ada yang bisa membacakan untuk itemnya? Yang faktor 2, kita lihat temanya.
Saya yang bacain, nggak apa-apa, Mbak? Oh, boleh. Selagi Silakan. dibuka Excel. Oke. Saya buka JSP-nya. Silahkan. Loading nih, entah kenapa Zoom belakangan ini membuat faktor ini yang abundant ya. Ya, AB2X. AB2X, dunia terasa seperti tempat yang tandus dengan sedikit peluang. BU1X. Meskipun ada beberapa hal yang sangat indah di dunia ini, jumlahnya sedikit dan jarang muncul. IB1X. B1, IB1X. Kebanyakan hal dalam hidup agak membosankan. IB2X. Sementara beberapa hal menarik, kebanyakan hal cukup membosankan. Nah, kira-kira dari sekilas itu ya, saya kasih Excel-nya deh, ini udah di sort. Nah, kalau misalnya isi itemnya seperti ini, kira-kira judulnya apa ya yang bagus untuk merangkum semuanya? Kan kalau dilihat dari Ibaratnya, kayak gini, malah ya? apa namanya, bukan domain per enticing-nya itu, malah menurut gue bukan domain yang apa abundant dan lain-lain, malah jatuhnya enticing versus dull. Jadi kalau yang ini kayaknya ATM-nya mengatakan dull gitu aja. Kalau menurut gue ya. Thank you Dharma. Kalau yang dari yang lain ada pendapat untuk penamaannya? Oke, dari sini kan kita merasa lah ini ada sesuatu yang Putus asaan gitu kali ya. Kok kayaknya sedih ya. banget. Ya, sedih-sedih semua gitu ya. Pesimis lah ya. Mungkin kalau domain kan jangan banyak-banyak lah ya ini kata-katanya ya, keputusasaan atau pesimis atau tadi Dharma dull kayak gitu. Nah, ini kita memberikan nama baru ke domain-domain ke item-item ini karena item-item ini asalnya milik dari dimensi-dimensi yang berbeda. Ini ada abundant, beautiful, improvable, interesting dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah item-item yang menjadi satu klik lah di dalam exploratory factor analysis, yaitu faktor yang kedua. Nah, tentunya kalau faktor yang pertama, ini yang ini, ibaratnya yang bagus-bagus, yang bahwa dunia ini adalah tempat yang berlimpah, hidup ini dipenuhi berbagai kesempatan yang berkelimpahan, ya pada dasarnya sangat mungkin untuk secara signifikan buat apapun yang ditemukan dalam hidup menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, ini teman-teman harus memberi label namanya apa untuk faktor satu ini. Sehingga dari exploratory factor analysis ada kemungkinan perbedaan antara yang diusulkan dalam hal ini misalnya ini kan ada 7 domain, tapi ternyata di exploratory itu adanya hanya 2 domain. Nah, inilah yang nanti membawa kita ke confirmatory factor analysis yang membuat minimal ada 2 model yang dicek. Yang pertama adalah model yang pertama bahwa ada 7 domain, yang model yang kedua adalah model yang dengan 2 faktor ini. Yang lebih cocok dengan data di Indonesia itu yang mana? Apakah dengan 7 domain atau dengan 2 domain. Nah, itu nanti yang dibandingkan di CFA itu. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga masih bisa mengikuti ya. Oke. Mungkin yang satu lagi juga pakai second order, Chan. Oh ya, sama yang modal kayak yang ketiga yang untuk second order-nya, benar-benar. Thank you Dharma. Nah, kita balik ke sini. Kalau CFA maka kita klik yang ini, confirmatory factor analysis. Oke, berhubung ya misalnya kalau yang pertama uji unidimensi maka dimasukkan satu-satu. Ini jadi yang AB1 sampai AB4 terus dilihat
ini adalah hasilnya uji unidimensi. Misalnya kita tulis ini uji unidimensi B. Nah, karena ada 7, nanti dibuat 7, karena ini untuk sekilas saja, ini hanya satu yang dicontohkan. Ini misalnya yang abundance, kemudian additional output, ini bisa diklik additional fit measures. Ini, nah, yang tadi yang dilaporkan, jadi chi-square itu yang faktor model 2,08, ini 2, ini P-nya, ini fit, tumben ini, maksudnya ya, jarang biasanya kita P-nya tuh signifikan, tapi yang sebenarnya kita harapkan tidak signifikan. Jadi inilah yang ditulis, kemudian ya ini semua ditulis, chi-square DFP, kemudian biasanya menggunakan RMCA. RMCA adanya di bawah, di sini 0,003. Biasanya itu 0,06 cut point-nya di bawah dari 0,06 itu bagus karena ini kan error. Jadi semakin rendah, semakin mendekati 0 itu semakin baik. Kemudian yang ini tentang error juga adalah RMR. Ini SRMR itu yang standardized, ini bisa dipakai juga. Kemudian ada CFI di sini, ini sempurna sekali. TLI, NNFI. Yang saya tulis yang tadi di PowerPoint itu di bagian ini. Jadi biasanya di sini. Ini yang dipakai chi-square, DFP, RMCA, AIC model kalau memang mau membandingkan model. Yang tadi kita pasti membandingkan model yang 2 faktor atau 7 faktor, 7 domain atau 2 domain itu, NNFI, CFI, GFI. Yang di sini itu mungkin ada perbedaan, ada peneliti yang menggunakan AGFI, menggunakan yang lain lagi, itu terserah, itu benar-benar terserah dari peneliti. Tapi yang biasa muncul itu selalu chi-square, DFP, RMCA. Ini pasti 4 ini pasti muncul. Kembali lagi ke CFA-nya. Nah, ini adalah uji unidimensi. Kalau teman-teman mau butuh untuk plots-nya, maka ada di plots, ini ada model plot, show parameter. Ini ada di sini. Ya, nah inilah gambarnya. Nah, mungkin teman-teman, loh kok ini beda ya? Ya, kalau ketika di Lisrel itu miringin 90 derajat ya. Ini intinya si faktornya ini ada di sebelah kiri. Nah, ininya item-itemnya di kanan. Nah, ini kalau gambarnya di GISP ini seperti ini. Oke. Nah, itu uji unidimensi. Kita pakai yang klarifikasi aja nih, apakah yang dimaksud dengan, karena tadi kan di tabel dibilang perbandingan beberapa model, ada model yang unidimensi, ada model yang 2 faktor, ada model yang 7 faktor. Apakah artinya di uji unidimensi ini, karena walaupun sekarang contohnya hanya 4 butir pernyataan, tapi seharusnya kita masukkan semua butir pernyataan? Oh enggak, karena ini konfirmatori, maka ini uji unidimensi itu biasanya hanya 1, dia nggak ada perbandingan sih. Ya kita mendeskripsikan semuanya, tapi kalau perbandingan biasanya nanti di first order atau di second order yang dibandingkan. Seperti jadi itu. Yang sekarang dilakukan kalau yang uji hanya unidimensi enggak. Hanya untuk melihat apakah 4 item ini memang mengukur 1 domain itu. Oke. Jadi ini bukan yang dilaporkan di tabel tadi ya? Dilaporkan juga, tapi sebagai yang uji unidimensi. Tapi bukan bagian dari, ini bukan model 1 di tabel yang sebelumnya? Ya, di AIC-nya sebenarnya tidak diperlukan, karena kan tidak ada model yang lain. Kecuali bahwa faktor 1 ini,
ternyata yang AB2X jelek nih, dibuang. Oke. Tuh, cuman tapi kayak biasanya kalau uji unidimensi nggak ini sih. AIC modelnya itu sebenarnya tidak diperlukan untuk uji unidimensi. Nah, kalau yang kedua itu yang CFA. Oke, kita bandingin model yang dua faktor sama yang 7 faktor ya. 7 faktor banyak banget ya. Oke, kalau yang 7 faktor cepet sih karena dia ini ya. Tinggal ini ditambah kayak gitu. Saya nggak menamakan ya karena kalau nggak kelamaan. Ini sebenarnya bisa dikasih nama faktor 1 ini apa gitu. Bisa diganti 3PU. Ini 4 PT 5 IT 6 Nah, ini ada 7 faktor. Salah. Nah, ini. Ya, jadi kalau kelebihan ngeklik saking tadi enaknya 7 terus 8 ini bisa dikurangi. Ditanda kurang terus udah. Nah, ini kalau 7 domain untuk uji first order. Nah, ini first order kalau mau lihat gambarnya itu di plots sini. Nah, ini uji yang first ordernya. Nah, ini nanti bisa dibandingkan first order yang 7 dengan first order yang 2. Nah, kalau yang 2, mohon bantuannya Mas Wisnu untuk faktor 1 itu dari siapa aja ya? Judul apa nih? Judul itemnya atau gimana? AB atau apanya ini? Kalau di Excel yang faktor 1 namanya abandon. Tunggu, yang bukan, maksudnya yang faktor 1 itu yang tadi dari Eva, hasil Eva. Yang AB1, AB2, AB3, AB4 kayak gitu. Oh, saya nggak ngeliat. Gitu ya. Oh, tunggu, saya ini. AB1, 3, 4. Ini 3, 4. Moderator yang tidak terlalu sigap. 2, 3, 4. Terus 2, 3, 4. FH1, 2, 4. FH1, 2, 4. Kemudian IT 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Kemudian IP4, M4. IP4, M4. Ini tadi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini masuk faktor 1. Ini nggak enak ya kalau di SPSS kan sebenarnya kalau yang udah dimasukin ke sini, di sini kosong ya. Terus habis itu ini kita ngeliat lagi satu lagi. Oke, ini faktor 2. Sebentar ya. Ini dari hasil exploratory factor analysis yang tadi. ABBU. Mana AB? ABBU. IT4, IB1. IT4, IB1. 1, 2, 3. IP1, 2, 3. IP1, 2, 3. MMWN. MMWN. Jadi masuk.
Nah, tunggu, ada yang harus dikeluarin karena tadi kan emang nggak ya, IT sama WN. IT, WN. Karena tadi faktornya, ya saya menandai ini merah, kenapa ya? Ini kita merah. Oke, nah ini yang untuk yang 2 faktor. Oh ya, additional output-nya minta additional fit measure, plots-nya kita minta. Nah, ini plots-nya kalau diperlukan. Additional fit measure-nya tadi di atas kita udah belum ya. Ini supaya gampang, ini CFA 2 faktor. Ini CFA 7 faktor. Nah, ini belum di itu additional output-nya. Nah, di sini Bacen. Ya, Ini klarifikasi lagi nih, karena boleh. tadi kan ada beberapa butir pernyataan yang kemudian dikeluarkan. Artinya, walaupun tetap kita bisa hitung model fit dan lain sebagainya, kita nggak bisa membandingkan model ya, karena AIC dan BIC-nya pasti udah berbeda, karena ada satu model yang misalnya harusnya 70 item jadi cuma 68, yang model 1 dari 70 cuma 65 gitu. Oh iya, benar juga. Ya nggak sih? Sorry. Benar. Aku masukin. Tadi mana ya? Yang dikeluarin yang di 2 ya? Oh ya, ini soalnya dia dimasukin semua. Terima kasih atas pengingatnya. Tadi di faktor 2, IT sama WN. Oke, ya. Terima kasih. Ini jumlah itemnya sama. Nah, kalau begini, kita kan ada yang 2 faktor, ada yang 4 faktor. Ini yang 2 faktor, dilihat mana yang lebih bagus itu selain goodness of fit index-nya. Ini 2 faktor 0,775, ya. Terus AIC-nya itu 93789. Ini mungkin sedikit keterangan bahwa si AIC dan BIC ini tidak ada maknanya kalau kita lihat sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mereka adalah indikator model fit. Kalau datanya struktur datanya sama, maka bisa dibandingkan mana yang lebih kecil gitu, karena dia mengukur model parsimoni gitu ya. Ya, tepat sekali. Nah, ini tadi kan ini yang model 7 faktor ya. Kayaknya ini lebih besar ya. Ini 97 di bawah, kayak tadi 93 ya. 97883. Ya, ya yang di bawah lebih kecil. Tadi kan 97883, kalau yang di sini yang model 2 faktor ini AIC-nya 93789. Itu. Ya, jadi kalau teman-teman membandingkan goodness of fit, lebih baik dicatat di kertas, kemudian dibandingkan daripada naik turun terus ya yang di sininya. Nah, nanti kita bandingkan mana yang lebih baik modelnya. Angka yang lain juga bisa dipakai untuk perbandingan RMCA, TLI, CFI, kayak gitu. Misalnya RMCA-nya berapa? 0,085, kayaknya hampir sama yang RMCA deh. Ya, jadi nanti teman-teman membandingkan kedua fit index-nya itu. Nah, kemudian, nah kalau untuk second order, maka ini berhubung, ini kan berarti kan kita nulis satu-satu lagi ya. Saya ambil di sini aja. Jadi second order factor ini faktor 1 sama faktor 2 dimasukkan. Nah, nanti lihatnya di sini muncul satu lagi. Nah, ini sebagai konstruknya.
Dianggap ini konstruknya adalah yang exciting, ini adalah tadi yang optimis, ini yang pesimis gitu misalkan. Nah, kemudian kalau di Israel kan suka ada yang correlation itu ya, maka itu bisa diklik di mana? Bacen, Ya. sebagai orang yang nggak paham psikometri, second order, first order itu apaan sih? Iya. Ya, untuk yang first order kita biasanya hanya mengkorelasikan antar faktornya saja. Apakah misalnya apakah ketujuh faktor ini memang berhubungan satu sama lain, itu yang untuk first order. Karena bisa saja nanti berhenti di first order, second ordernya nggak fit. Dengan demikian sebenarnya 7 faktor ini itu independen satu sama lain dan bisa diadministrasikan sendiri-sendiri terpisah. Sedangkan kalau misalnya ada second order dan dia fit, maka 7 faktor ini memang harus diadministrasikan semua. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di inteligensi, apakah kita berasumsi bahwa misalnya kemampuan verbal dan numerikal itu sesuatu yang independen satu sama lain gitu ya? Ya. Kalau Misalkan kalau di independen berarti first order. Kalau yang first order, kemudian dia nggak bisa naik ke second order, misalnya inteligensi, maka ya kita bisa mengadministrasikan hanya yang kemampuan verbalnya saja, atau aritmatiknya aja, atau apanya saja. Tapi kalau terbukti itu second order, maka maka seharusnya itu semuanya harus diadministrasikan. Karena mereka ya mengukur satu inteligensi, konstruknya inteligensi. Nah, itu kalau misalnya yang sampai second order itu fit. Kalau nggak fit, ya berarti dia berhenti. Ada kok alat ukuran seperti itu yang saya publikasikan, yang emotional regulation questionnaire, itu berhenti sampai di first order saja. Dan ya memang kalau secara teori, repressal dan supresi, itu aneh juga sih kalau ada second order regulasi emosi, karena yang satu dia mengelola emosinya, merefleksikan, memberikan makna baru, yang satu supresi itu menekan emosi, tidak berusaha untuk tidak menampilkan. Nah, kalau ada second order, juga ya definisinya kayak apa ya, untuk yang satu tuh menekan, yang satu mengekspresikan bahkan seperti itu. Nah, itu untuk yang first order sama second order. Sudah mulai jelas atau sudah makin bingung? Jelas. Ya, saya nggak tahu yang teman-teman yang di sini gimana, apakah sudah pernah mendengar faktor analisis atau ini yang pertama kali? Kalau pertama kali, semoga masih senang dengan faktor analisis ya. Senang kok. Yang ini melakukan tekniknya sih mudah, tapi memang perlu pengetahuan tentang konstruknya. Oke. Nah, itu tadi kita sampai yang second order. Ya, second order ya. Karena, tapi ini aneh sih, ini minus ya, ini ada sesuatu yang salah kayaknya. Ya harusnya, ini kan kita bilangnya lambda ya, harusnya sih dia nggak negatif. Ya kadang ketika kita melakukan faktor analisis, yang menyulitkan tuh misalnya kalau kenapa ini negatif, atau kalau enggak kenapa ini ada yang 1 koma bahkan kayak gitu ya, itulah yang plus minusnya lah ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Wijaya. Ada jurnal yang meminta untuk membuat beberapa model dari cara ekstraksi berbeda, paralel, eigenvalue, 1 SMT. Ya, ada sih semuanya di sini di JSP. Baru kemudian dibandingkan model-modelnya lewat CFA. Uni, model 1, model 2. Apakah perlu menggunakan dataset yang berbeda? Kalau exploratory kan dia
Jadi gini, eksploratory sama konfirmatory. Ada beberapa pandangan ya. Kemarin juga saya masukin jurnal juga dipertanyakan yang itu. Meskipun N-nya besar, kami itu mengolah dari EVA sama dengan CFA. Itu dari jumlah besar sampel yang sama, cuman dibagi dua. Yang satu untuk EVA, yang satu untuk CFA. Tapi itu dianggap masih dalam satu itu kan dalam satu proses pengambilan data. Ada yang memang bilang sampel untuk EVA itu berbeda dengan sampel yang untuk CFA, karena ketika ibaratnya kita EVA kan mau membentuk model, mau cari modelnya yang seperti apa sih yang bagus gitu. Sedangkan di CFA kita mengkonfirmasi model kita tuh yang kita temukan di EVA bagus atau enggak. Nah, plus sama kalau khusus dalam alat ukur, memang dari peneliti sebelumnya sudah ada model yang menurut dia terbaik lah. Sehingga kita membandingkan antara model yang kita temukan di EVA sama modelnya dia tuh bagusnya yang mana. Nah, itulah nanti yang AIC sama pengujian berkali-kali. Itu. Apakah perlu menggunakan dataset yang berbeda? Jadi gini, kalau misalnya datasetnya sama, akan ada sanggahan bilang, ya terang aja kalau di CFA-nya fit, karena itu datanya sama. Harusnya pakai data yang berbeda dong, supaya kita tahu benar nggak sih berlaku model ini di tempat yang lain gitu. Jadi sebaiknya sih menggunakan data yang berbeda. Nah, tapi kalau di jurnal, kalau kadang membaca tuh suka ada yang menggunakan dataset yang sama sih, seperti itu. Tapi mungkin ada benarnya juga, ibaratnya kan yang pertama kita sedang melatih ya, ini modelnya mana sih yang lebih bagus, mana sih yang ini gitu. Sedangkan kalau yang itu kan CFA ibaratnya untuk validasinya, benar nggak nih model yang seperti ini nih fit. Jadi kalau contohnya Mbak Cincin di awal, mahasiswa digabungkan dalam kelompok-kelompok nih kan, confirmatory factor analysis, terus kemudian diperiksa, benar nggak mahasiswa ini masuk di kelompok itu? Ya tentu aja kan udah di set dari awal kelompok-kelompoknya. Jadi mungkin mengklarifikasi bahwa walaupun kita latihannya pakai dataset yang sama untuk EVA dan CFA, tapi pada praktiknya sebaiknya digunakan antara dataset yang terpisah atau datanya dibagi gitu kali ya Mbak Chen ya. Saran yang saya dengar juga dibagi jadi data trainingnya, nah ini istilahnya mungkin lebih tepat, atau data pilotnya gitu ya. Data pilotnya dan data confirmatory factor analysis-nya. Ya, betul. Yang kedua, jika second order-nya fit, apa berarti bisa dibuat skor totalnya seperti unidimensional. Ya, itu ada skor totalnya, tapi untuk reliabilitas itu akan berbeda, karena kalau unidimensional dia akan menggunakan alpha, koefisien alpha, sedangkan kalau second order-nya fit, maka memang benar tuh ada beberapa dimensi, maka menggunakan reliabilitasnya omega, seperti itu. Itu ada juga di JSP, bagian reliabilitas itu ada alpha dan omega itu. Kemudian, ya, bifaktor model. Jadi gini, itu juga menjadi masalah pada akhir S3 saya untuk mengirimkan jurnal ya. Ya, ada bifaktor model, cuman waktu itu saya kurang jelas juga apa sih keunggulannya bifaktor model. Yang jelas bifaktor model tuh gambarnya yang di tengah item, di kanan itu misalnya domainnya, di kiri itu konstruknya. Jadi item bisa langsung ke konstruk, yang di sebelahnya item itu ke domain. Nah, saya sudah lupa ya. Ya, itu pernah disinggung cukup seru. Habis itu kayaknya kurang mendengar lagi
karena sekarang ada analisis yang lain juga. Nah, apakah ada yang punya info mengenai ini? Tentang bifaktor, bisa share? Dulu saya nanya sama Mas Agung ya, Mas. Saya sendiri belum pernah banyak baca tentang bifaktor model. Artinya pengetahuan saya pasti nggak banyak. Setahu saya tahu penentuan misalnya ini mau bifactor model atau second order factor itu tergantung pada ininya, pada pertimbangan teoretiknya biasanya. Artinya memang ini lagi-lagi karena kayaknya saya lebih banyak belajar statistiknya daripada belajar psikologi. Saya nggak punya bayangan gitu. Contohnya gitu ya. Jadi misalnya kalau satu item, contoh yang mungkin lumayan konkret itu ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca tentang ini ya, tentang wording effect. Jadi kalau misalnya kita bikin skala, kan ada yang favorable, unfavorable tuh. Nah, seringkali kita mengabaikan bahwa penggunaan unfavorable, favorable itu juga berpengaruh terhadap bagaimana orang merespon terhadap item. Nah, sehingga ketika dianalisis lalu seringkali jadi kayak fit-nya berkurang dan segala macam kayak begitu. Nah, sehingga harus ditambahkan gitu untuk istilahnya kayak membersihkan hubungan antar itemnya lah gitu kurang lebih. Nah, ketika wording effect ini dimasukkan lalu itu jadi bifactor model. Jadi misalnya item 1 sampai 50 gitu ya. Itu dia mengukur unidimensional gitu kan. Dia mengukur kecemasan misalnya gitu. Nah, item 1 sampai 25 itu pakai wording effect yang positif. 26 sampai 50 itu wording effect-nya negatif, unfavorable gitu ya. Nah, lalu saya buat kalau saya unidimensional itu ternyata setelah di running gitu ya, pakai CFA misalnya, lalu kemudian, kok fitness-nya nggak bagus gitu misalnya. Lalu setelah dicek modification index-nya itu, kelihatan, ternyata banyak sekali item-item yang meskipun sudah dijelaskan oleh variabel laten, dia masih berkorelasi itu. Sehingga kan, ini berarti ada apa nih gitu. Tetapi anehnya misalnya itemnya itu mecah gitu ya. Jadi ada yang misalnya tadi ya 1 sampai 25 itu dia banyak berkorelasi tapi itu sedikit yang berkorelasi dengan item antara 26 sampai 50 misalnya gitu. Wah, berarti jangan-jangan ini ada wording effect nih gitu. Lalu kemudian dimasukkan 2 variabel laten tambahan, yang satunya positif itu untuk menjelaskan korelasi antara 1 sampai 25 itu yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel unidimensionalnya. Lalu yang 26 sampai 50-nya itu wording effect negatif. Lalu itu jadi model bifactor. Tapi hanya itu yang saya tahu. Kalau yang lain saya belum punya bayangan itu. Apakah artinya secara konseptual ini sama seperti analisis kovariat gitu, Pak Agung? Jadi kita mengontrol satu variabel laten untuk lihat, karena saya latar belakangnya eksperimen, jadi cara berpikir saya lebih ke sebab akibat gitu. Jadi IV-DV, kita tahu, kita mau bilang bahwa DV ini benar dipengaruhi IV, tapi misalnya kita mau kontrol usia gitu. Kalau di regresi kan berarti intercept-nya harus berubah karena ada perbedaan usia begitu. Apakah ini juga sama gitu? Kita mau fitting model dengan 25 item gitu. 25 item ini harusnya masuk ke dalam 5 faktor, tapi selain 5 faktor laten dari si item ini, harus ada satu faktor lagi di luar si 5 ini yang misalnya terkait dengan wording kah, terkait dengan misalnya kalau di skala sikap ada keinginan untuk kelihatan baik gitu, ada istilah yang saya udah lupa. Bisa juga. Gitu-gitu. Begitu bukan? Idenya mirip. Sebetulnya kan gini. Kalau linear model gitu ya. Linear model itu kan intinya saya memasukkan satu variabel ke dalam persamaan, maka variabel itu akan mengontrol variabel yang lain gitu. Korelasi antara variabel. Jadi kalau di analisis faktor
saya punya satu faktor misalnya, lalu kemudian saya masukkan faktor lain, faktor kedua. Maka faktor kedua ini sebetulnya mengontrol faktor pertama. Jadi idenya saya pikir mirip lah gitu dengan analisis kovarian itu. Karena ya sama-sama linear model juga tuh. Tapi itu yang saya tahu, Bu atau Ya. Mbak Chen. Ini yang nanya kayaknya mahasiswanya Pak Agung nih, Pak Jai. Oh ini. Ampun. Kelas nggak pernah nanya, sekarang malah nanya di sini itu kan. Enggak. Canda. Ya, dulu saya juga waktu mau mengirimkan artikel tentang inteligensi itu, saya diminta untuk melakukan bifaktor. Apakah itu bisa unidimensi atau dia memang ke dimensi-dimensi yang empat faktor ini. Saya terus terang lupa, nanti mungkin saya bisa cari kalau misalkan saya ketemu, ya nanti ya Pak Wijaya bisa hubungi saya kasih untuk yang bifaktor, atau kan kita kan ada Facebook yang untuk JASP ya, nanti mungkin bisa posting di sana, kita diskusi di sana juga bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oke, terus untuk ada pertanyaan lagi, ada dari Yosua, Eva terdapat beberapa opsi number of factors parallel analysis. Nah, yang ini kalau untuk parallel analysis saya terus terang tidak menggunakan ya di sini. Ya, ini yang ditanya. Jadi untuk penentuan number of factors ini teman-teman mau yang mana? Pakai menggunakan parallel analysis, eigenvalues atau manual. Nah, saya terus terang tidak tahu ini parallel analysis untuk yang mana dan apa, tapi kalau saya menggunakan eigenvalues lebih dari satu biasanya, dan kalau manual itu misalnya yang tadi saya tahu bahwa data saya itu ada 7 domain. Nah, tapi yang keluar kan cuma 2 nih, yang di sini dia cuma 2 nih. Saya tahu ini sebenarnya 7. Bagaimana nih kalau misalnya saya pengennya 7, benar nggak sih item-itemnya masuk ke faktor-faktor yang seharusnya gitu. Oh, ternyata ketika 7 dimensi MM ini 1, 2, 3 jadi satu faktor, tapi yang MM4 berkelana, ya ternyata tidak ada di mana-mana. Nah, atau misalnya nih WN nih 1, 2, 3 berkelompok di faktor 6, tapi yang WN4-nya justru dia ke faktor 3 terpencar seperti itu. Harapannya meskipun tadi dapatnya secara eigenvalues itu cuma 2 faktor, tapi kalau saya minta secara manual 7, saya sih berharapnya yang memang satu domain ini memang dalam satu faktor yang sama, tapi ternyata tidak demikian. Ya, seperti yang ini yang BU juga ini ada satu faktor sendiri, tapi IB ini malahan masuk ke BU gitu. Nah, ini kita bisa lihat apakah masih ada item-item yang dalam satu faktor itu dia memang mengelompok di satu faktor ini untuk number of factors. Untuk parallel analisis kalau ada yang paham silahkan menambahkan. Izin menambahkan. Oh ya, silahkan. Kalau saya kebanyakan ngomong tolong di stop ya. Oh nggak apa-apa. Nah, Mas, ini kita diskusi Mas. Iya. Jadi senang. Saya tuh soalnya saya kalau ngobrolin psikometri itu terlalu bersemangat. Jadi harus direm. Ya, ya terkait dengan parallel analysis itu, jadi sebetulnya cara penentuan banyaknya faktor itu sebenarnya variatif sekali gitu. Banyak lah. Kalau variatif sekali sih enggak, tapi banyak. Tadi yang sudah disebutkan misalnya itu ya, jumlah faktor, lalu eigenvalue itu yang sering dipakai. Lalu kemudian kalau di SPSS itu ada script plot itu, baca script plot gitu kan. Terus ada lagi yang pakai variance, kumulatif variance itu, persen variance itu, kumulatif persen variance apalah itu, saya agak lupa namanya. Nah, itu lalu kelemahan dari beberapa pendekatan ini
itu adalah mereka menggunakan data sampel, hasil analisis dari sampel untuk menduga-duga gitu ya, apa yang terjadi di populasi tanpa melakukan inferensi. Jadi misalnya variance itu ya, tadi proporsi variance itu. Proportion variance explain. Nah, kalau ini. Itu dapat proportion variance-nya di mana? Dari data sampel gitu kan. Tapi apakah benar itu di populasinya begitu? Kita nggak tahu. Karena nggak ada ininya, nggak ada inferensinya, atau nggak ada hitungan standar error-nya dan segala macam. Itu. Kemudian script plot itu juga pakai factor loading kan, lihat patahnya di mana itu gambarnya. Itu juga loadingnya dari mana? Dari ini, dari apa? Datanya dari sampel juga gitu. Nah, untuk yang eigen value itu sebetulnya yang dianggap paling baik gitu. Hanya saja ada kritik begitu. Jadi yang punya ide kan si Kaiser kalau nggak salah itu. Kaiser atau siapa itu? Itu dia punya apa? Jadi idenya sebenarnya menarik gitu. Idenya bagus gitu. Hanya saja kemudian dikritik, sama kritiknya itu. Kalau misalnya kita memperoleh data populasi, itu kita bisa itu pakai eigen value lebih besar dari 1. Karena datanya populasi. Tapi kan kita nggak dapat data populasi nih. Gitu. Nah, terus datanya sampel, sehingga apakah benar itu? Misalnya eigen value yang kita dapatkan di sampel ini, itu match dengan yang di populasi, atau seberapa besar variasinya paling tidak, itu kita nggak tahu. Sehingga lalu beberapa orang mengusulkan itu parallel analysis. Jadi parallel analysis itu semacam membuat prinsip eigen value itu menjadi sesuatu yang sifatnya kayak semacam uji signifikansi gitu. Jadi ide dasarnya begini. Jadi kita bikin misalnya ada 10 item gitu. Kita bikin 10 item, data dari 10 item yang tidak berkorelasi satu sama lain. Jadi idenya itu. Itu pakai simulasi. Nah, setelah dibuat 10 item, lalu dihitung atau dibuat eigen value-nya. Jadi kita bikin nih satu sampel, isinya 10 item, gitu ya. Itemnya tentunya sebanyak item yang mau kita ini ya, yang kita analisis waktu. Misalnya 10 yaitu 10 item. Lalu kita generate simulasi, generate data satu, kemudian dianalisis faktor, dihitung eigen value-nya, ketemu berapa nih? Nah, proses itu dilakukan beribu-ribu kali, enggak beribu kali, 1000 kali misalnya. Sampai 1000 kali atau 2000 kali. Lalu kan kita punya fluktuasinya tuh. Kadang-kadang eigen value-nya tinggi, kita ada yang rendah gitu kan. Nah, itu lalu diplotkan. Diplotkannya bisa min-nya dari min dari eigen value-nya. Jadi kalau faktornya 1 eigen value-nya berapa, kalau faktornya 2, terus itu dibuat garis gitu ya, digambar garis di script plot-nya eigen value itu. Lalu yang lain ada yang bilang, oh ya jangan min dong, gitu. Masa pakai min, itu kan tengah-tengah gitu, 50% probabilitasnya. Pakai yang ini, yang CI 95% gitu, yang atas, oke lah. Lalu pakai 95%, lalu dilihat itu garisnya. Nah, ketika si script plot yang kita buat, eigen value script plot yang kita buat itu motong garis yang dibuat oleh parallel analysis ini, nah di titik itu kita menentukan banyaknya item. Banyaknya faktor. Jadi misalnya gambarnya gimana ya? Motong gitu ya. Nggak bisa nih gambar. Motong gitu. Bayanginnya script plot gitu ya. Bayanginnya script plot. Atau saya inverse eksponensial. Script plot. Ada di script plotnya CASP kayaknya. Ada ini loading. Yang nah, ini. itu dia. Berarti 5. Nah, ini data. Nah, ini yang simulated itu 95% kuantal. Oh, yang ini. Nah, itu yang segitiga itu adalah seandainya itu tidak ada korelasi sama sekali antar item. Nah, itu eigen value-nya itu akan begitu gambarnya gitu, kurang lebih. Sehingga kalau dipotong itu di mana itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. Oh, 7 misalnya. 7. Lalu dianggap bahwa oke, berarti kita ekstraknya 7 faktor misalnya begitu. Ada yang menyarankan begitu, menggunakan apa tadi? Parallel analysis. Ada lagi yang lain
itu menggunakan ini. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan analisis faktor begini, kita bisa hitung ininya, RMSI-nya juga sebetulnya. Nah, lalu bisa dimulai dari RMSI yang paling kecil. Faktor yang paling sedikit. Jadi satu faktor, hitung RMSI-nya. Oke, saya naikin jadi 2 faktor. RMSI-nya berapa? Naik banyak nggak? Terus begitu. Sampai kita pilih sejumlah faktor, lalu peningkatan RMSI-nya itu nggak banyak. Nah, itu sebetulnya kayaknya bisa diuji signifikansi, cuman saya nggak ingat bisa atau enggaknya. Tapi jadi dilihat peningkatan RMSI-nya. Nah, misalnya itu betul. Jadi dilakukan sekali pakai misalnya 1 faktor gitu ya. RMSI-nya berapa? 2 faktor, 3 faktor terus sampai akhirnya kita melihat wah kayaknya naiknya nggak banyak nih. Atau bukan naiknya, berkurangnya nggak banyak gitu. Jadi sudahlah pakai ini aja deh sekian faktor. Itu ada yang pakai pendekatan itu juga. Berarti Itu yang sebenarnya saya kita tahu. bisa pakai si indeks-indeks ini untuk membandingkan model aja gitu ya. Bikin satu tabel yang ada TLI. Kok saya lagi-lagi karena latar belakangnya eksperimen, saya lebih pahami AIC dan BIC. Jadi lihat AIC-nya, BIC-nya apakah turun kalau faktornya Betul. jumlah faktornya meningkat dan sampai di tahap mana kemudian dia naik lagi gitu. Modelnya tidak lagi parsimoni. Ya, ya. Nah, kalau si parallel analysis ini berarti mungkin jadi seperti simulasi untuk menentukan power gitu juga kali ya, Pak Agung? Kalau kita mau menentukan power berdasarkan jumlah sampel size tertentu, diambil secara random, diuji min-nya, mana yang berapa persen yang signifikan, berapa persen yang enggak. Ya. Karena angkanya random gitu. Itu pertimbangannya betul. Hanya pertimbangannya berbeda, tapi simulasinya kurang lebih mirip. Pertimbangannya aja tujuan dari simulasinya yang berbeda. Kalau power itu kan dia memang mau lihat ini toh. Kalau saya nambahin jumlah n-nya jadi 200 misalnya, lalu powernya seberapa besar naiknya. Nah, kalau parallel analysis lebih, kita pokoknya berasumsi tidak ada korelasi, kita cek eigenvalue-nya, lalu bandingin aja gitu sama yang ini, sama yang kita punya di data. Tapi prinsip simulasinya ya mirip itu. Nah, tapi ini kalau JSP lumayan ini, dia jalanin parallel analisis sendiri. Itu soalnya kalau bikin sendiri gitu, pakai R gitu, pusing gitu. Ada sih sebetulnya, ada package-nya juga gitu, cuman ya kalau saya kan orangnya males. Jadi sama Mas, gitu. Saya sangat berterima kasih terhadap JSP. Tapi sebagai informasi rekan-rekan semua nih, tinggal 15 orang. Makan siang ya. Si JSP ini sebenarnya dia running R di belakang. Jadi yang kita lihat saat ini antar mukanya, dia sebenarnya kalau Pak Agung mungkin familiar, di R itu paketnya namanya Lavan. Oke, ya. Jadi sebenarnya dia cuma memfasilitasi supaya orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan sintaksnya R untuk bisa melakukan analisis yang R dengan adanya si JSP ini. Nah, ini terkait juga dengan tadi komentar saya tentang versi. Jadi bisa saja kayaknya sih kalau lihat di JSP-nya bisa ketahuan dia sebenarnya di versi 0.14 ini dia running R versi berapa. Gitu. Jadi itu juga yang menjadi penting kalau nanti output-nya berubah dan lain sebagainya. Mungkin bukan terkait dengan versi JSP-nya, tapi versi R berapa yang dijalankan oleh si JSP ini. Ada modul R juga di JSP, jadi mungkin bisa cek di situ about itu. Izin bertanya boleh, Mas moderator? Boleh. Ya. Pada ini tadi waktu saya pernah bareng sama teman saya membantu teman saya nulis gitu kan. Itu ditanyain sebelum masuk ke CFA atau EFA itu kita perlu ngecek normalitas juga ya, normalitas data, ngecek sama buang outlier juga. Karena ternyata kalau outliernya dibuang, kayaknya ada beberapa faktor yang kemudian berubah gitu. Terus apakah itu wajib dilakukan atau sebenarnya itu saat ada pendapat yang berbeda-beda itu tentang normalitas. Terus kalau datanya tidak normal, kemudian kan kelihatannya untuk estimation methodnya kan ada satu dan lain pendapat yang berbeda gitu. Apakah betul kalau misalnya kita pakai pakai ML
maksimum likelihood itu boleh untuk data yang nggak normal, atau kita harus menggunakan cara estimasi yang lain itu di dalam CFA maupun EFA. Terima kasih. Untuk yang datanya yang tidak normal ya. Iya, Bu. Ya, kalau yang untuk yang datanya tidak normal sih sebenarnya kalau N saya besar sih saya akan melakukan uji outliersnya tuh di mana dan memang akan membuang data sih. Tapi kalau datanya itu terlalu banyak yang dibuang, kayak ada satu kasus tuh pernah saya lihat, dia emang N-nya tuh 3.000-an ya, 3.000-an, tapi outliersnya 400. Nah, 400 sendiri kan udah sangat besar ya. Yang ada waktu itu saya sih menyarankan kedua-duanya tuh dicek juga. Siapa tahu jawaban dari outliers ini merupakan jawaban yang sebenarnya gitu. Karena waktu itu dia penelitiannya ke karyawan perusahaan dan diberikannya ada yang melalui kepala HRD-nya gitu. Jadi kan apakah dia menjawab sesuai dengan keadaan dia sendiri atau ada pengaruh dari orang lain, sehingga kalau ada pengaruh maka outliers ini akan berguna seperti itu sih Pak. Itu. Terus kalau yang lainnya tadi apa ya Pak ya? Estimation methodnya di CFA sama EFA itu kan ada beberapa macam kan, ada yang pakai minimum residual, terus Iya. itu kalau misalnya datanya ternyata terpaksa kita pakai tidak normal gitu, datanya nggak normal, apakah bisa pakai yang lain, WLS atau yang lain, itu yang kira-kira paling cocok yang mana itu. Terima kasih. Oke, ya kalau untuk yang bagian itu saya belum bisa jawab karena biasanya saya default dan saya datanya normal sih, jadi yang untuk yang itu saya belum tahu. Selama nggak diomelin reviewernya tuh kita pakai yang default aja gitu ya. Atau reviewer yang bilang ini best practice-nya gitu. Jadi kalau selama reviewer belum ngomel, pakailah yang default. Walaupun kita nggak bisa jelasin juga nih yang default jalanin apa sebenarnya. Itu pernah dikritik itu orang psikologi itu sama orang psikometri di psychometric society, psychometric society, psikometrika itu. Mereka ngecenya gini. Orang psikologi itu kalau jalanin analisis by default. Karena orang psikologi yang masuk psikometri juga jarang. Ya sejauh ini sih saya juga default kecuali diminta oleh reviewer untuk hal yang lain baru dilakukan. Bifaktor sebenarnya saya tahu karena ada reviewer yang menyarankan dan meminta harus pakai bifaktor sih. Tapi ini pancingan diskusi ya. Iya. Entah kapan didiskusikannya saya nggak tahu. Terkait dengan normalitas ini. Oh iya, itu tuh. Itu pertama. Kalau pandangan saya sendiri sama pertanyaannya orang yang tadi itu. Dejay. Ya. Saya tuh lupa ingat panggilanmu ya, maafkan saya. Ini, jadi uji normalitas itu penting tentu saja, tetapi harus di dalam frame data screening gitu. Jadi sebetulnya nggak cuma pengecekan normalitas saja yang penting, tapi mengetahui kondisi data kita sendiri itu penting. Itu menurut saya yang lebih penting. Jadi tadi kan seperti yang disebutkan Mbak Cencen bahwa outlier itu nggak selalu harus dibuang gitu, karena kalau misalnya memang itu realistis gitu, maksudnya outlier yang beneran outlier gitu, terus gimana kan artinya kita buang informasi. Nah itu satu hal. Lalu sebetulnya ada riset ini penelitiannya namanya Mid-Cherry, itu tahun agak lama, tahun 1999 Pak ya, tahun 1999. Judulnya itu provokatif, judul artikelnya dia itu provokatif. Unicorn, normal distribution, and other myth, gitu. Semacam itu kurang lebih. Jadi dia melakukan riset, dia meneliti sekitar 440 dataset, yang setiap datasetnya itu jumlahnya jutaan. Dari 440, tidak satu pun berdistribusi normal.
hanya ada sekitar 15% itu yang mendekati normal. Yang lainnya itu berantakan. Entah harus mendekati dengan distribusi apa. Nah, lalu pertanyaannya nih, kalau kita ngecek normalitas itu, terus gunanya buat apa itu? Karena itu mitos gitu. Distribusi normal itu mitos gitu menurut si Mitseri gitu. Itu mitos bahwa nggak ada itu. Saya ngecek 440 dataset itu nggak ada yang normal gitu. Nah, itu ya ini buat rame-rame aja. Jadi distribusi normal itu cuma ada di kelas statistik yang dihasilkan dosennya dari ngerandom angka dari normal distribution. Kalau saya punya dugaan lebih jahat itu. Karena gini, kalau teman-teman ini ya, kayak misalnya ngelihat rumusnya analisis gitu, analisis uji tel atau apa ini. Itu basisnya itu kan harus berdistribusi normal gitu toh. Kenapa? Karena kalau distribusinya yang lain itu susah bikin rumusnya itu. Susah itu bikin rumusnya. Beneran itu. Contoh ya, saya analisis, saya ada saya kebetulan menggunakan 2 model regresi. Satunya regresi yang biasa itu, regresi tradisional, konvensional maaf. Yang satunya regresi kuantil. Regresi kuantil itu basisnya itu bukan min, tapi basisnya kuantil. Jadi dia tidak menggunakan rumus regresi biasa. Hasilnya, bukan hasilnya. Lalu gimana itu? Kalau regresi yang biasa itu mudah dalam tanda kutip ya. Kita hitung misalnya satu variabel saja itu kita hitung manual masih bisa tuh. Asal jumlah subjeknya nggak lebih dari 100 orang itu masih sanggup lah gitu. Tapi kalau regresi yang kuantil itu nggak bakalan itu. Jumlah 30 orang saja itu kita nggak bisa hitung itu. Pakai manual ya. Karena ribet sekali gitu. Jadi dia harus menggunakan model-model analisis yang iteratif. Kenapa bisa begitu ya? Karena susah memang gitu. Nah, lalu kenapa yang normalitas itu menjadi populer gitu? Ya itu dugaan saya sih, ini dugaan jahat sih. Karena mudah bikin rumusnya. Misalnya itu ya, SAM gitu tuh, SAM. Kita harus berasumsi normalitas loh itu. Kenapa? Karena kalau itu ya bikin bongkar rumusnya tuh, bongkar rumus dari maximum likelihood-nya itu. Itu kalau pakai normal distribution itu gampang itu. Ya mudah lah ya, maksudnya lebih mudah gitu. Nggak gampang sih, tapi lebih mudah lah. Kelihatan, oh ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Tapi coba aja itu. Pakai Poisson misalnya. Bubar itu. Udah, angkat tangan. Kalau yang saya tahu kan lagi-lagi karena di eksperimen biasanya distribusi normal karena biasanya yang kita kalau seenggaknya ya kalau di eksperimen yang kita bandingkan kan di prime. Noise versus rasio antara data dengan noise-nya. Itu yang kemudian dalam t-test, f-test dan lain sebagainya diterjemahkan sebagai between subject variance versus within subject variance itu. Ya dan juga kalau dipikir-pikir ada lucu juga gitu. Kalau reaction time gitu yang sering kali saya gunakan sebagai variabel terikatnya, gitu, variabel dv-nya kan distribusinya nggak normal, selalu dia panjang di belakang. Ya. Tapi ya kemudian kita potong gitu pantatnya itu supaya bisa dianalisis dengan regresi. Ada jurnal dari Mbak Angel tuh, terima kasih, yang menulis bahwa uji normalitas tidak relevan untuk uji multiple regression. Dan sebelum diskusinya tambah seru, saya mau ingatkan juga rekan-rekan untuk tolong isi evaluasi. Nah ini saya baru daripada lupa gitu ya. Kemudian kalau penting juga nih. Ya dulu saya pernah masuk ke School of Public Health. Kalau di Public Health justru outliers-nya jangan dibuang dulu, semua dianalisis semua, baru setelah itu outliers-nya dibuang terus dianalisis lagi. Nah hasilnya masuk akal nggak nih gitu. Jadi sebenarnya statistiknya di sana yang penting ketika ada hasil itu bisa diinterpretasi, dan kalau misalnya outliers itu memang perlu dimasukkan ya itu nggak apa-apa, karena kan memang pasien kan nggak selalu ya maksudnya datanya nggak selalu normal lah seperti itu. Jadi ada juga kalau mau juga analisis khusus sendiri outliers juga boleh. Oke, wah lumayan yang bertahan teman-teman. Terima kasih udah bertahan sampai jam segini. Terima kasih juga atas kedatangannya semua. Kayaknya makin lama makin seru deh. Mungkin di bulan-bulan berikutnya untuk diskusi
JSP ini atau nanti kita meluas ke statistik, boleh loh teman-teman yang di sini mengajukan diri, kami menerima dengan senang hati agar diskusi ini rutin tiap bulan ada. Betul, betul. Jadi saat ini agendanya sudah ada sampai di Januari kalau nggak salah ya. Jadi bulan depan giliran bulan Oktober kayaknya sih giliran saya akan diskusi tentang plot. Jadi kalau kemarin diskusinya tentang analisis statistik yang regresi, t-test dan lain sebagainya, terus hari ini faktor analisis, saya mau diskusi sesuatu yang sangat spesifik gitu. Gimana caranya atau bagaimana visualisasi itu membantu kita dalam menarik kesimpulan. Itu tema bulan depan. Lalu November kita udah punya belum? Belum, terakhir di jadwal baru Oktober deh. Jadi November, Desember boleh loh ini Mas Agung, Mas Wijaya, Arya, Mbak Angel, siapa lagi di sini? Ya, teman-teman yang masih bertahan di sini boleh mengisi. Ini Mbak Meli yang ada di sini nih, Mbak Meli yang dosen BINUS bukan? Maaf saya bertanya nih. Halo Pak Wisnu, ya betul Pak. Oh iya, jadi kami kedatangan dosen baru juga nih di BINUS, namanya dia maunya dipanggil Cimeli, lulusan UI. Gitu. Jadi kalau nanti Cimeli mau terlibat di komunitas ini dan juga mungkin mau menawarkan diri untuk ngisi acaranya, boleh juga. Nanti Kak bisa hubungin saya. Ya, kami nantikan. Okay. Nanti kalau orangnya ketemu begini kok, topiknya bercandaan Pak. semua. Iya. Terima kasih. Ya, dengan demikian terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih teman-teman. Silahkan ide atau apapun dituangkan di Facebook kami juga boleh. Sebelum saya diomelin, kita boleh dokumentasi sebentar. Karena biasanya ada dokumentasinya. Jadi selain minta tolong untuk mengisi daftar hadir, tolong membuka kameranya sebentar buat yang berkenan untuk buka kamera. Kita akan foto-foto Ria untuk dokumentasi gitu. Sebagai pertanggungjawaban acara ini. Ini ada Mas Bagas juga, tapi Mas Bagas agak sulit bergabung karena sambil ada acara lain juga gitu. Jadi biasanya kami bertiga, Mas Bagas, saya sama Mbak Chen, tapi kami sangat terbuka kalau yang lain mau bergabung juga. Oke, saya ambil potretnya. 1, 2, 3. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu di acara kita. Sehat selalu. Terima kasih. Mari, selamat siang. Ya.